2022 menjadi tahun yang penting ya. Berikutnya ada di tahun 2023 sampai puncaknya nanti di 2024 untuk demokrasi di Indonesia. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa di 2024 tanggal 14 Februari 2024 bangsa kita mau menggelar pesta demokrasi serentak. Kemudian di tahun yang sama tanggal 27 November 2024 kita juga akan melanjutkan pesta demokrasi lagi serentak pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota serentak se-Indonesia. Yang tentu saja negeri ini membutuhkan konsentrasi yang bagaimana di dalam pesan yang diamanahkan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Maka tahapan pelaksanaan pemilu itu dilakukan 20 bulan sebelum hari H. Artinya kita berbicara juga di dalam statement Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo juga sudah disampaikan tahapan akan mulai tahapan pemilu akan dimulai di bulan tahun ini, sehingga kita sudah betul-betul sebagai penyelenggara itu bersiap, termasuk juga calon-calon peserta pemilu. Kalau kita melihat kemarin dari jumlah partai yang masuk ke pengurusan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu ada sekitar 72-an partai politik, baik partai politik yang dia memperoleh fungsi di legislatif, DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten maupun yang tidak mendapatkan kursi di semua jenjang, tetapi partai tersebut masih terdaftar di Kemenkumham. Kepengurusannya ada, kemudian kesekretariatan yang didaftarkan juga masih belum ada perubahan, kemudian nama partainya juga masih ada, sehingga kalau kita melihat di tahapan di bulan Juni 2022 ini, maka baik Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, kemudian DKPP itu sudah harus mempersiapkan semua. Ya, termasuk di Bawaslu seperti kami gitu ya. Kami di akhir-akhir ini sudah mulai melakukan program-program sosialisasi. Ya, kita berharap nantinya di pemilu 2024 yang saat ini masih berusia 15, 16 itu pada saat 2024 sudah menjadi pemilih karena berusia tahun, baik sebagai pemilih baru atau pemilih pemula maupun pihak yang bisa memberikan informasi atau pengawasan partisipatif terhadap pelanggaran pemilu. Jadi itu penting yang ingin saya sampaikan di awal kita dialog hari ini, pemirsa Power, saya hormati bahwa tantangan tahapan pemilu sudah di depan mata itu sesuai dengan fakta. Jadi tema ini saya pikir itu Pak Menteri. Terima kasih. Jadi itu prosesnya tuh masih sama di yang tahun. Iya, seperti tahun 2019 ya. Kita melihat sudah ikut pemilu belum? Sudah. Sudah 17 tahun waktu itu atau lebih. 17 tahun pemilih pemula. Jadi di pemilu 2019 kemarin
pengalaman yang sangat berharga sekali, baik bagi penyelenggara pemilu maupun bagi masyarakat Indonesia, pemilih maupun sebagai bagian dari peserta pemilu. Jadi banyak hal yang kita temui, pengalaman kami di pemilu 2019, kelihatannya prediksi kami akan kembali terulang, akan kembali terjadi di pemilu 2024. Tentu saja pasti ada dinamika yang kemudian berbeda dengan situasi di 2019. Namun, saya melihat secara tidak langsung karena di dalam regulasi yang mengatur atau menjadi tata laksana hukumnya pemilu 2024 itu masih sama. Pemilu serentak kita tahu 2019 menggunakan Undang-Undang 7 2017 pertama kalinya setelah diundangkan. Artinya sampai tidak ada perpu, peraturan pemerintah mengganti undang-undang maupun adanya revisi atau amandemen dan lain sebagainya. Saya pikir di 2024 dengan regulasi yang sama, kemudian pihak yang akan diawasi dalam proses pemilu juga sama, ada DPD, ada 5 surat suara yang harus disiapkan dan diawasi. Dinamikanya yang mungkin terjadi karena di 2019 kita belum memasuki fase pandemi internasional COVID-19, sehingga di situasi 2024 kita tidak bisa memprediksi apakah COVID sudah melandai atau justru naik. Pengawasan atau strategi pengawasannya ini menjadi agak berbeda. Tetapi kalau dari sisi aturan regulasinya, kemudian sistemnya, jumlah yang harus diawasi, tingkatan level peserta pemilunya, saya pikir tidak begitu. Hanya saja di 2019 itu kita juga masih meyakini nanti akan terjadi lagi di 2020. Tapi harapan kita harus mulai tekan itu soal politik identitas. Karena tidak mencerminkan sisi demokrasi yang fair, baik. Sebagai kita ketahui, kadang-kadang politik identitas menuduh orang agak harian, kemudian terlalu naif soal ras, soal keyakinan. Ya, ini sudah bangsa kita sudah mulai menggeser hal-hal seperti itu menjadi kompetisi yang fair. Itu. Tadi juga sudah disebut sama Pak Pio tentang kayak tahapan anggota dewan mengenai pendaftaran dari partai, anggota dewan dan pasangan presiden. Di tahapan pendaftaran ini itu sangat riskan terjadi keterlibatan. Apa upaya Bawaslu meminimalisir proses ini? Iya, jadi begini ya, kalau untuk tahapan yang jelas karena ini masuknya pemilu dan tentu saja pemilu ini kita memilih ada 5 pilihan. Yang pertama presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur. Ketiga kemudian presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, kemudian DPRD yang paling dekat terkait dengan tahapan bagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang pemutahiran data DPD dulu. Karena dalam proses demokrasi itu ada 3 yang harus ada wajib hukumnya.
Yang pertama adalah pemilihnya. Bagaimana demokrasi kalau tidak ada pemilihnya? Memang kocokan, memang undian. Kemudian yang kedua harus ada yang dipilih. Artinya yang dipilih yang bisa pemilih presiden sampai dengan tadi. Kemudian harus ada pelaksananya. Sekarang ada pemilihnya, ada yang dipilih, tetapi tidak ada panitianya, melaksanakannya tidak ada. Jadi semuanya ini kayak mengkait atau saling tentu. Nah, kembali ke awal tadi, terdapat satu elemen yang wajib hukumnya untuk kita siap, yaitu daftar pemilih. Tadi kita bicara pemilu ada tiga elemen yang kita ambil lagi nih, wajib atau ain. Jadi sehingga saya ingin sampaikan pemutahiran data ini menjadi utama, menjadi penting. Kalau soal siapa yang akan dipilih itu kan penting juga, tetapi nanti dulu pemilihnya ada dulu tidak? Oke, setelah nanti sudah ada pemilih, sudah ada yang dipilih, tinggal kita cari panitianya ada nggak? Di daftar pemilih di awal nanti tikungan pertama tahap, tantangan kita adalah mensinkronkan data antara data yang dimiliki Bawaslu, data kemudian dengan data hasil pemilu terakhir yang dimiliki KPU, kemudian dan DP4-nya Kemendagri, data pendudukan Kemendagri yang diupdate setiap 6 bulan sekali. Artinya pengawasan pemilih ini menjadi penting bagi semua pihak, bagi pelaksanaan pemilu di 2020. Bawaslu mungkin punya data begini, karena kemarin banyak faktor orang meninggal dunia akibat COVID-19. Tentu saja data ini akan lebih valid ketika baik dari Satgas Covid, BPBD mengembangkan itu maupun dari dinas kesehatan terkait laporan pasien dirawat, pasien meninggal akibat. Apakah data itu kemudian sudah diakomodir dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang setiap bulan mereka harus setiap triwulan kemudian harus dilaporkan atau disampaikan. Ya. Jangan-jangan data-data itu belum ikut di update-nya KPU. Untuk KPU Banyumas kemarin sudah ada laporan, tapi data itu sudah dimasukkan. Juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Banyumas karena surat rekomendasi kita kepada KPU Banyumas ditindaklanjuti dan sudah disampaikan balik ke kita. Cuman di kabupaten yang lain atau di wilayah provinsi yang lain apakah itu dilakukan? Saya kemudian mengasumsikan, database yang ada di bawah pengawasannya itu sebenarnya bagian dari hasil pengawasan daftar pemilih. Nah, kami tidak punya akses data by name, by address, full name dan lain sebagainya karena terbentur dengan Undang-Undang Aminduk dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait dengan data kependudukan yang dirahasiakan. Ini menjadi problem bagi Bawaslu mengawasi sehingga kita tidak bisa melakukan cross-check, melakukan semacam komparasi data. Sebenarnya kalau kita punya, kita boleh akses itu bisa saja. Hasil data kita nanti kita akan masukkan ke aplikasi, kita cross-check, nanti akan keluar sendiri. Ada yang di ganda, ada yang orang tidak di daerah asalnya, kemudian
kemudian ada orang sudah tapi itu oke. Bagi Bawaslu tugas pengawasan tentu saja bagian dari tugas benar kami. Tahapan yang pertama tadi Mbak Putri kita daftar pemilih. Kemudian masuk ke pertanyaannya Mbak Putri, kapan itu pendaftaran calon presiden, anggota DPRD, kemudian kota. Tentu saja kalau dalam regulasi kepemiluan, meskipun secara makronya peraturan itu sudah disebutkan di Undang-Undang 7, tetapi pelaksanaannya rekan-rekan di sebelah di KPU itu sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk membuat jadwal tahapan. Artinya dengan menerbitkan peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan jadwal pemilu atau jadwal tahapan pelaksanaan pemilu, di dalamnya nanti akan ada seperti di periode pemilu teknis pendaftaran calon. Dan disinilah yang kemudian nanti kita ingin pahamkan para pemirsa bahwa peserta pemilu di dalam Undang-Undang 7 2017 itu adalah partai politik. Jadi agak jauh memang kalau kemudian kita memahamkan bahwa peserta pemilu termasuk itu sebenarnya agak sedikit kurang Pak. Di Undang-Undang 7 2017 jelas di situ disebutkan peserta pemilu adalah hanya kemudian partai politik yang kemudian akan didudukan dalam daftar urut calon anggota legislatif, sehingga kita sampaikan peserta pemilu yang pertama adalah partai politik, yang kedua adalah pasangan calon, kemudian calon perseorangan. Jadi di Undang-Undang 7 itu ada ketetapan 3 itu. Peserta pemilu partai politik jelas, partai-partai politik yang nanti didaftarkan dalam awal pemilu sebagai peserta pemilu. Kemudian pasangan calon yang dimaksud di Undang-Undang 7 2017 adalah mereka yang kemudian menjadi calon presiden dan wakil presiden mendapat dukungan partai politik atau orang yang diusung oleh partai itu pasangan calon. Kemudian perorangan di sini adalah anggota dewan calon anggota dewan perwakilan daerah. Karena mereka tidak mewakili partai, mereka mewakili diri sendiri dan wilayah. Jadi kalau kita berbicara tahapan pengawasan yang paling awal nanti adalah yang pertama adalah pengawasan pemilih, yang kedua nanti pendaftaran peserta pemilu. Itu Mbak Putri. Oh ya Pak, yang dalam pelaksanaan pemilu itu banyak partisipasi. Nah misalkan kayak saya sendiri harus partisipasi itu untuk mengikuti hal tersebut itu ada syarat-syaratnya apa enggak ya? Iya, jadi banyak ruang. Ini negeri kita, ini negeri yang sangat demokratis. Jadi Mbak Putri bisa membayangkan kalau negeri ini tidak demokratis, maka kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kemudian kita melakukan aktivitas itu dibatasi. Tapi hari ini kita ingin sampaikan juga realita, objektivitasnya bahwa hari ini Mbak Putri dan kawan-kawan ingin menjadi apa diperbolehkan. Mau jadi relawan demokrasi di KPU boleh,
mau jadi pengawas partisipatif di jajaran Bawaslu boleh, mau jadi kader partai boleh, mau jadi pemantau pemilu boleh, mau jadi mahasiswa biasa atau sebagai pemilih pak yang tidak beraktivitas di apa yang saya sebutkan boleh. Artinya silakan saja, hanya kami berpesan bahwa rekan-rekan baik kawan-kawan mahasiswa yang tentu saja Anda semua memiliki tingkat intelektual dan tingkat pendidikan yang lebih baik dibanding mereka yang tidak menyapa. Kemudian Anda di bangku kuliah juga diajarkan bagaimana mencari problem solving yang bagus ketika ada masalah dengan manajemen konflik yang bagus, tentu saja berdasarkan teori-teori keilmuan. Ini penting. Nah, kalau kita berbicara apa peran rekan-rekan di tahapan pemilu nanti, ada banyak kesempatan. Tadi saya sudah sebutkan, kalau mau gabung ke jajaran KPU bisa ikut program relawan demokrasinya KPU. Meskipun tidak berhonor, tapi itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa, karena mungkin KPU nanti akan memberikan banyak bekal terkait dengan teknis pelaksanaan penyelenggaraan. Kemudian kalau mau gabung dengan Bapak itu bermitra dengan kami, pasti banyak kegiatan yang akan dilibat. Tentu saja memang ini volunteer dari sisi aktivitas dan lain sebagainya, kita tidak mau apa. Saya yakin di relawan demokrasinya KPU juga mereka mendaftar itu karena faktor pertama ingin belajar, ingin pengalaman, dan ingin melihat situasi pelaksanaan dari dekat dengan penyelenggara pemilu di relawan demokrasi maupun di pengawas partisipatif. Jadi besok di awal tahapan pemilu 2024 dalam hitungan di bulan Juni, sekarang bulan April, Mei, Juni, sudah sangat dekat. Rekan-rekan mahasiswa ini bisa kemudian aktif juga, apakah bisa bergabung dengan memantau pemilu yang sudah eksis hingga saat ini, kemudian ada KPP, kemudian juga ada forum-forum pemantau lain yang bisa ikuti. Nah, saya pikir banyak kesempatan bagi Mbak Putri dan kawan-kawan kalau mau gabung ke partai politik, negara membebaskan partainya apa juga tidak dihalangi kan. Mau yang jelas partai itu terdaftar di Kemenkumham di Indonesia, bukan partai. Itu Pak Putri. Jadi misalkan saya mengikuti partisipasi di bawah itu program gitu. Ya, ada banyak program yang di kita. Pertama ada sekolah kader pengawas partisipatif ya, gencarkan. Kemudian ada juga kalau di saat biasa kader pengawas partisipatif dari unsur kepanduan. Kemudian kita juga gandeng juga nanti banyak kesempatan. Cuman sayangnya kalau di bawah rata-rata untuk pengawas kami itu minimal usia 25 tahun. Saya pikir Pak masuk usianya. Meskipun dari sisi usia apa pendidikan minimal SMP. Untuk pengawas TPS, untuk pengawas desa, kelurahan, termasuk pengawas dam, itu memang
kenapa Bawaslu itu umurnya selalu lebih tua dibanding rekan-rekan ini? Sebenarnya ada apa, nilai-nilai yang harus dipahami, nilai-nilai bahwa gitu, orang pengawas ketika dia mengawasi suatu tahapan pemilu atau mengawasi orang, sementara usia kematangan usia itu masih terlalu muda, bukan tidak mungkin, kemudian nanti akan ada kecanggungan, ada hal-hal yang bersifat apa namanya, keberanian mental dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya itu bisa dinafikan ketika hanya saja memang regulasi mengatur itu, sehingga mau tidak mau ya kita harus mengikuti karena kita juga taat. Di konteks yang lain yang bisa diikuti oleh Mbak Putri ketika mungkin base-nya lebih ke pengawas, maka bisa masuk di pengawas partisipan. Misalkan teman-teman visit minggu dikumpulkan berapa orang, bikin lembaga pemantau pemilu, itu bisa. Makanya ketika kemudian di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, masalah pemantau pemilu itu kewenangannya Bawaslu, disampaikan dan kita izin kemudian pendaftarannya berbeda dengan pilkada. Kalau pilkada masih KPU, karena pilkada pakai undang-undang yang berbeda, undang-undang 2016. Nah, itu kesempatan-kesempatan yang masih saya pikir terbuka luas. Pengawas partisipasi masuk sebagai pemantau pemilu. Tentu saja dua dimensi ini sebenarnya agak mirip ya, karena bagaimana menciptakan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas. Itu, Mbak. Jadi misalkan aku nih berpartisipasi harus juga kayak apa ya, misalnya kita lihat berita harus di sharing dulu sebelum kita apa ya, kita bikin ke orang lain, itu harus begitu. Ini penting ya. Ini bagian ketika Mbak Putri magang Merdeka Belajar 20 SKS Bawaslu, ini juga bagian dari partisipasi. Saya bertanya juga sebenarnya sebelum ikut magang, pengetahuan kepemiluan Mbak Putri, setelah ikut magang, pengetahuan Mbak Putri pemilihan bertambah atau tidak? Bertambah ya, hal seperti ini, dan tentu saja ini menjadi kader-kader potensial bagi penyelenggara pemilu, tidak hanya KPK. KPK suatu saat merekrut Mbak Putri sebagai kader mereka, boleh, kita tidak menghalangi, karena tujuan kita sama. Sebagai relawan demokrasi silakan, sebagai pengawas partisipatif silakan, sebagai anggota Sanggar Biasa silakan, sebagai pemantau pemilu monggo. Jadi karena Anda sudah, rekan-rekan Anda di sini di banyak bekal materi, sehingga sudah tahu, termasuk juga informasi. Jadi sharing dulu sebelum sharing dulu sebelum share. Artinya filter dulu sebelum di-share, karena setiap informasi itu belum tentu benar, belum tentu diproduksi oleh lembaga-lembaga yang kredibel sebagai media yang baik. Karena sekarang orang bikin media itu mudah, dia beli domain, beli hosting, kemudian dia siapkan template, dia isi sendiri,
mengontrol, kemudian dia copy link URL-nya, dia share kemana-mana, jadi informasi. Tetapi kalau informasi itu tidak benar, menjadi informasi yang sesat. Nah, rekan-rekan yang membagikan atau nge-share informasi itu juga akan. Ini pentingnya ketika kemudian kepemiluan, belajar demokrasi, tata laksana pemilu, pengawasan. Jadi tahulah mana yang perlu di-share, mana yang hanya untuk konsumsi sendiri dibaca, setelah itu di-delete. Jadi sebagai kaum intelektual terdidik, saya pikir bisa melakukan itu. Jangan sampai terjerumus menjadi aktor-aktor penyebar berita-berita bohong. Itu, Mbak. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke pemberitaan hoax ya Pak. Ya, minimal kita itu sudah tahu. Kalau saya background di luar, saya paham betul media mana yang kredibel, yang punya reputasi atas berita yang dia produksi, tanggung jawabnya dan lain-lain. Sehingga ketika kita melihat informasi yang berkeliaran di WhatsApp kita atau di platform media sosial kita, saya sudah bisa menebak kalau produk newsnya atau produk beritanya itu berasal dari media-media Kompas, gitu kan, media Indonesia, Republika, Suara Merdeka, Radar Banyumas, segala Indo, jelas ini media-media yang kemudian media-media yang memproduksi berita kaitan jurnalistik yang baik, sehingga kecil kemungkinan walaupun bisa saja lolos faktor human error dan lain sebagainya, editornya ngantuk benar. Tetapi rata-rata buat informasi kita cek dulu link juga. Kalau dia berasal dari media-media yang bereputasi, maka kita sudah bisa agak percaya, belum 100% percaya. Tapi kalau kemudian dari platform link URL-nya kita lihat saja, ini kok aneh, saya baru dengar, misalkan apa gitu ya, misalkan websitenya ini itu berita.com gitu kan. Ini apa ini? Ini nggak penanggung jawab medianya siapa, editornya siapa, lokasi, karena di Undang-Undang Pers 40 tahun 1999 itu jelas media itu sesuai undang-undang adalah ada kantor melaksanakan tugas-tugas jurnalistik sesuai dengan kaidah. Artinya itu sebagai media yang memproduksi informasi jelas. Tapi kalau kemudian medianya enggak jelas, lokasi tempat alamatnya jelas, ya nggak usah percaya saja. Walaupun mungkin dari baca judul kontennya sangat bombastis dan lain sebagainya, nah, itu gimmick saja. Nah, karena saya punya background itu, sehingga ke teman-teman di generasi muda di tahapan pemilu 2024 nanti akan banyak informasi-informasi yang mengabulkan informasi yang sebenarnya atau informasi terkait dengan sara dan lain sebagainya. Jadi tahapan pemilu nanti akan riuh rendah, baik di platform media sosial maupun di grup-grup aplikasi perbincangan dan lain sebagainya terkait dengan informasi yang tidak benar, baik tentang pemilu, tentang personal, kandidat dan lain sebagainya. Itu Mbak. Ya
Pak, ini tahapan lagi nih Pak. Di tahapan itu kan apa sih yang mencuri perhatian Bawaslu yang paling berat itu? Iya. Kalau sesuai dengan pengalaman kami ya, hampir semua tahapan itu baik daftar pemilih, pendaftaran partai politik, karena pendaftaran partai politik itu harus ada verifikasi faktual bagi partai politik yang tidak mendapatkan kursi di pemilu sebelumnya. Nah, verifikasi faktual ini jelas ada mekanisme dan tahapan. Jumlah anggota di dalam kabupaten misalkan 1.000 anggota. Kepengurusannya ada, mulai dari ketua, sekretaris bendahara, kemudian alamat kantor partainya di tingkat kabupaten itu harus ada. Itu harus dicek juga semuanya karena verifikasi faktual. Verifikasi faktual berarti secara fakta diverifikasi benar ada. Baik kita ketemu ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya, anggotanya, kantornya, struktur SK-nya, itu verifikasi faktual bagi calon peserta pemilu yang dalam pemilu 2019 tidak kursi di Senayan. Kemudian kita juga melakukan verifikasi administrasi bagi partai politik atau peserta pemilu yang mendapatkan Senayan. Tentu saja ini sebenarnya agak ringan juga, tapi pengawasan ini juga butuh penelitian. Karena tadi sempat disinggung Mbak Putri, ada juga kasus-kasus di awal nanti kita pengawasan pendaftaran peserta pemilu terkait dengan sengketa. Misalkan begini, orang mendapatkan SK dari DPP sebagai ketua, sekretaris bendahara, pengurus partai X, tetapi kemudian ada pihak lain yang mengaku juga mendapatkan sehingga terdapat dua kepengurusan partai yang sama di dalam satu wilayah dengan level yang ini pasti akan munculkan sengketa antar peserta pemilu. Kemudian juga terkait dengan daftar caleg misalkan nanti panas sebenarnya. Daftar caleg itu bisa saja ada daftar caleg yang ditandatangani misalkan sekretaris DPP atau dari satunya lagi daftar caleg versi ketua DPC atau versi yang lain lagi dalam satu partai. Itu terjadi tarik menarik kepentingan, itu bisa menjadi potensi sengketa. Nah, kembali di pengawasan yang paling berat, semuanya berat. Daftar pemilih tadi saya sudah sampaikan, yang dikalipunya tidak menyampaikan bahwa dia sudah pindah di tempat asal yang nanti dia di sana memilih surat undangan karena tidak terdaftar di tempat yang baru, atau dia sudah cabut berkas tapi tidak diproses dan lain sebagainya, dia sudah meninggal, tidak didaftarkan, tidak dilaporkan, ini masih tersangka orang sudah pensiun dari TNI Polri, tadinya tidak punya pilih, sekarang harus didaftarkan menjadi pemilih. Itu DPT saja itu mengawasi proses coklit dan penelitian yang dilakukan PPD, Panitia Pengawas Pemutahiran Data Pemilih. Nah, kemudian di pendaftaran partai politik betul-betul kita terjun ke lapangan. Kita satu-satu. Biasanya kita akan jalan bareng dengan KPU mensinkronkan data calon peserta. Nanti kemudian sudah masuk ke calon juga harus diproses. Kemudian kita juga mengawasi logistik, bagaimana KPU
apakah alat peraga kampanye yang itu sesuai dengan PKPU atau tidak. Kemudian kita ngawasi juga surat suaranya sudah betul tidak, TPS-nya sesuai dengan aturan tidak, di tempat orang yang misalkan rawan di tempat rumah salah satu caleg apa itu. Jadi belum nanti di tahapan kampanye. Kampanye kita juga mengawasi betul. Karena itu biasanya akan banyak timbul gesekan. Alat peraga hilang, alat peraga robek, alat peraga dirusak, ada pihak melaporkan pihak lawannya berkampanye tanpa surat ada pemberitahuan dari kepolisian, SCTV, sementara dia misalkan tertib dan rajin gitu. Saling melaporkan antar kandidat saling ya. Entah laporannya benar atau tidak, kita wajib untuk menelusuri. Kalau kita tidak menelusuri, kita juga salah. Kita bisa malah jadi bumerang bagi kita. Kemudian laporan awal dana kampanye juga kita harus awasi. Laporan akhir dana kampanyenya juga kita harus awasi. Proses hari tenang, ya, penertiban dan lain sebagainya, alat peraga, dan sebagainya kita awasi betul-betul bersih. Tidak ada alat peraga atau simbol-simbol peserta pemilu yang ada di public space. Kemudian di malam hari tenang kita juga melakukan patroli, pengawasan, jangan sampai malam itu menjadi ajang transaksi suara, untuk menyampaikan uang membeli suara calon pemilihnya dengan iming-iming money politik. Kemudian paginya kita juga harus cek betul-betul kegiatan penyampaian atau pembelian suara aman, tertib. Belum nanti penghitungan juga kita harus teliti, jangan sampai ada petugas baik di KPPS maupun pengawas TPS kita teledor ya, suara untuk siapa kemudian dituliskan siapa, itu akan menjadi problem, jadi embrio sengketa juga, sengketa hasil pemilihan dan sampai dengan penetapan. Sehingga kalau kita berbicara semua tahapan itu berat. Karena apa? Kalau tahapan itu tidak diawasi oleh bawah, maka tahapan itu menjadi cacat. Misalkan ada satu tahapan tidak diawasi bawah, bisa saja di situ akan muncul kecurangan. Orang yang diawasi saja, para pelaku dugaan pelanggaran pemilu masih curi-curi kesempatan, apalagi kalau tidak diawasi. Sehingga betul tadi apa yang disampaikan, tahapan pemilu ini waktu mana yang paling berat. Kalau saya boleh menyampaikan semuanya berat, tetapi menjadi tanggung jawab, sehingga itu menjadi satu tugas mulia. Gitu. Tadi juga udah disinggung kampanye nih Pak. Tahapan pemilu, di tahapan kampanye itu banyak sekali mengenai politik uang, penyebaran hoax dan penggunaan isu sara. Di kampanye pada tahun 2019 ini itu tiga hal tersebut itu masih banyak dilakukan. Bagaimana tanggapan Pak? Ini tantangan bersama, tantangan bagi tidak bawah, tapi tantangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa di dalam pemilu terkait dengan tindakan atau kecurangan money politik itu menjadi satu penyakit yang harus kita obati. Obatnya memang agak susah dan kadang-kadang pahit. Money politik itu jahat. Kita mengasumsikan itu jahat. Karena apa? Karena kemudian orang menjadi tidak merdeka. Orang menjadi tidak memberikan suaranya, memberikan hak pilihnya
dengan hati nuraninya karena faktor dia tersandra oleh uang. Yang sebenarnya uang itu tidak seberapa besar, paling 20.000, 30.000, 50.000. Beruntunglah kalau yang dapat 100.000. Tetapi jangan salah bahwa ketika mendapatkan uang itu dan menerima uang itu, sebenarnya kalau dikalkulasi, maka orang yang Anda pilih, yang Anda coblos, kemudian orang itu menjadi dewan, dia mendapatkan lebih dari apa yang Anda dapat. Sementara ketika mereka sudah duduk di kursi, oknum-oknum tersebut bisa saja berasumsi mereka sudah membeli suara Anda di awal, sehingga tidak ada tanggung jawab untuk mensejahterakan atau memikirkan hak-hak kita sebagai warga negara menjadi lebih baik. Ini jahat. Sehingga kita harus bareng-bareng ini. Bahasanya begini, lebih baik kita memilih orang yang betul-betul berkualitas, tetapi dia selama 5 tahun memikirkan nasib kita, daripada kita mendapatkan uang 20.000, habis itu selesai, orang tersebut tidak memikirkan kita sama sekali selama 5 tahun. Itu money politik. Kemudian terkait dengan selain money politik adalah hoax itu kejahatan yang sebenarnya baru tren ketika kita hidup di zaman digital, karena kemudahan orang mengirimkan, mentransfer informasi dan orang lain menerima informasi itu. Jadi ini butuh kearifan kita, butuh tingkat media sosial yang lebih dibanding mereka yang tidak memahami soal resiko. Tapi kewajiban kita juga wajib untuk menyampaikan atau menginformasikan kepada saudara-saudara kita yang tidak memahami soal regulasi, hukuman, potensi konflik dan lain sebagainya karena informasi yang keliru. Itu kewajiban kita untuk menyampaikan ke bahwa misalkan begini tidak benar, konfirmasi dulu informasi ini betul tidak, siapa yang membuat, Anda bisa menganalisa tujuannya untuk apa, kepentingan untuk Anda sendiri apa. Kadang-kadang susahnya kita begini, Pak, kita seakan-akan itu merasa paling jago, paling bangga, paling hebat ketika kita nge-share informasi yang pertama di grup, baik di grup pertemanan atau di grup apa yang kita miliki di HP. Kita merasa orang yang paling hebat. Saya pikir itu memang naluri ya, naluri kita. Tapi kalau kita berpikir, kita cek dulu. Jangan-jangan yang kita share itu informasi yang tidak jelas dibuat oleh siapa, media yang bereputasi, tidak. Tapi kadung kita sudah share, kita sudah tidak bisa menarik itu, orang sudah bisa screenshot, orang sudah bisa merekam itu, kita tidak bisa menarik. Sehingga lebih baik kita memang harus ya, dengan gadget, dengan media sosial. Itu Mbak Putri. Jadi memang benar harus didahulu sebelum sharing gitu ya Pak. Terus ini Mbak, saya sendiri partisipasi masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Banyumas sendiri itu cuma mengikuti SKPP atau bisa yang lainnya Pak? Ya, jadi kalau Bawaslu itu sebenarnya kita ada forum warga. Kemudian ini ada pojok pengawasan. Oh iya, saya ingin sampaikan juga kepada bahwa di pojok pengawasan ini ruangan yang diperuntukkan oleh siapa saja yang ingin datang ke kantor Bawaslu. Karena di pojok pengawasan kita lengkap,
buku-buku soal pemilu, kemudian ada kita juga akses internet bisa di sini, siapapun boleh, baik pelajar, mahasiswa, masyarakat. Bahkan kalau ini lagi bukan bulan puasa, biasanya kalau pengawasan yang datang minimal kita tawarin mau kopi atau teh. Karena apa? Karena tentu saja kopi dan teh itu kan juga dibeli dari anggaran berasal dari pajak diambil dari masyarakat, sehingga kita fasilitasi itu nggak masalah tidak kopi. Ya, di pojok pengawasan, forum warga, kemudian tadi ada sekolah kader pengawasan, kemudian juga ada kakak pemilu, kemudian juga kita ada beberapa kegiatan-kegiatan seni budaya. Kita ruang sosialisasi pemilu. Di pemilu 2019 kemarin kita bikin wayang dan efek itu udah lembing ya, di Wangon sama di Subiu. Nah, besok kita juga akan. Nah, forum-forum yang lain saya pikir di Bawaslu masih banyak. Kita juga ada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat. Kemarin dengan forum komunitas disabilitas dengan para perempuan baik Malaysia maupun Bataya pernah juga, kemudian dengan kolaborasi dengan rekan-rekan media bikin pelatihan jurnalistik. Kemudian kita juga setiap saat menerbitkan berarti 6 bulan sekali. Itu Mbak Putri banyak kegiatan yang bisa kita, dan yang kalau lebih mantap lagi ya datang ke pengawasan. Jadi misalkan mau mengikuti partisipasi kayak forum warga, pojok pengawasan misalkan datang gitu. Iya. Kalau di websitenya tuh mengisi formulir atau gimana Pak? Ya, kalau ada informasi yang ingin diminta, kita ada PPID, di situ ada formulir, karena memang alurnya permintaan informasi terkait dengan informasi-informasi yang itu bisa diajukan melalui PPID. Isi form nanti akan dijawab oleh staf. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Don, sangat menarik hari ini. Apakah ada statement dari Pak Don sendiri mengenai penjelasan tadi? Ya, yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa pemilu insya Allah akan dimulai bulan Juni. Ini sebagai momentum bersama menyiapkan pesta demokrasi yang jujur dan adil, berintegritas di pemilu 2024. Tentu saja informasi berikutnya, ini yang sering banyak ditanya, kapan pembukaan rekrutmen pengawas ad hoc di Bawaslu. Ini kami masih menunggu regulasinya karena kami juga tidak bisa bekerja sendirian. Kalau sudah mulai masuk tahapan, maka akan ada peraturan atau petunjuk teknis terkait dengan rekrutmen baik Panwasam, pengawas desa, Panwasam maupun penambahan Bawaslu yang bersifat kontrak. Biasanya demikian. Kita masih tunggu waktunya, dan yang jelas pesan saya karena pemilu ini menjadi ruang yang paling legal bagi kita dan kesepakatan bangsa kita, para pendiri bangsa, maka kita harus sukseskan pemilu 2024 untuk memilih pemimpin-pemimpin kita secara sah dan sesuai dengan hukum yang ada, tidak melalui proses yang revolusi atau kudeta dan sebagainya yang bukan menjadi pilihan bangsa Indonesia dalam
Saya pikir demokrasi adalah pilihan yang paling tepat, memberi peluang semua warga negara pemimpin asal dia dipilih oleh mayoritas suara. Demikian Pak Putri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pion. Dan untuk mengakhiri acara bawah pada pagi hari ini, saya Saudara Bustiani beserta tim bertugas kami undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.